Fernando di sini, dan ini adalah episode kedua dari Protokol. Pada kesempatan kali ini, saya sedang ditemani oleh rekan saya, Bapak Edianto, dan sekarang kita lagi bertamu nih ke sebuah perusahaan yang sangat luar biasa, Pratama Widya. Dan sekarang kami sudah ditemani oleh Dr. Insinyur Andreas Widatama Kurniawan, selaku Direktur Utama dari PT Pratama Widya. Yang mana PT Pratama Widya ini sudah eksis selama kurang lebih 40 tahun dan sudah mencatatkan saham perdananya di Bursa Saham Indonesia dengan kode emiten PTPW pada tanggal 7 Februari tahun 2020. Nah, ini ada pertanyaan pembuka nih Pak. Sekarang kan kita lagi kondisinya ada di Batam. Sebenarnya kontur tanah di Batam itu seperti apa sih? Karena kan konstruksi itu pasti hubungannya dengan tanah gitu Pak ya. Jadi kontur tanah di Batam itu kondisinya seperti apa? Baik, ya terima kasih. Selamat sore rekan-rekan sekalian ya dalam program acara yang baik ini. Saya coba jawab pertanyaan pertama tadi ya. Kontur tanah di Batam. Baik, Batam itu bersama juga tetangganya Karimun, Bintan, Singapura dan pulau-pulau di sekitarnya adalah pulau vulkanik ya, dibentuk dari hasil lumeran atau sisa dari lava vulkanik ya. Jadi memang kondisinya di bagian bawah lapisan kerasnya itu didominasi oleh tanah granit, batu granit ya. Dan di atasnya terjadi sedimentasi, akan ada granit lapuk dan pasir. Jadi banyak sekali ditemui di pulau-pulau sekitar Batam ya, Karimun ya, Moro dan lain-lain, itu banyak sekali kita punya sumber pasir yang baik. Ya, setelahnya ada kita bilang tanah lanau ya, dan ada campuran tanah liat juga di situ. Nah, pulau ini adalah pulau muda ya. Dia bukan bagian dari benua, tapi pulau yang dibentuk oleh letusan gunung berapi. Ya, jadi hampir semua kondisi tanahnya seperti itu, dan di pesisir ya, di daerah-daerah pantai itu banyak kita temui marine clay atau lumpur laut. Ya, itu adalah tipikal yang banyak kita temui juga di daerah sekitarnya. Singapura juga sama. Ya, jadi itu memang tantangan tersendiri buat perencanaan dari tanah ya, untuk bangunan-bangunan yang kita akan bangun di atasnya. Kira-kira itu. Oke. Ya, wah luar biasa nih ya. Berarti di Batam termasuk juga beberapa kota-kota tetangga di sekitar kita nih Pak ya, termasuk juga sampai ke Singapura seperti itu Pak ya. Nah, untuk memulai pembangunan itu sendiri ya Pak Andreas, kita itu kan harus memperhitungkan juga nih pengerjaan pondasi itu apa sih yang harus dipersiapkan Pak, kalau misalnya dalam pengalaman Bapak selama 40 tahun di sini Pak, dari Pratama Widya khususnya maksud saya. Baik, perusahaan kami memang fokus di bidang jasa one stop solution untuk fondasi. Bukan hanya fondasi tapi juga kepada semua hal yang berhubungan dengan rekayasa tanah ya, termasuk juga perbaikan-perbaikannya. Nah, tadi kembali ke pertanyaannya bahwa kondisi tanah di Batam dan sekitarnya ini memang sangat menarik ya, sangat bervariasi tinggi, dan karenanya memang dibutuhkan satu teknik perencanaan yang baik ya. Dari yang paling awal kita harus lakukan tentunya adalah survei ya, jadi kita petakan dulu lahannya. Yang kedua yang kita harus lakukan adalah penyelidikan tanah ya, atau nama umumnya soil test ya, atau penyelidikan tanah atau soil investigation. Yang diselidiki macam-macam, jadi kekerasan tanah, properties atau parameter-parameter tanahnya ya. Ada yang penyelidikannya kita lakukan di lapangan, ada yang hasilnya kita bawa ke laboratorium. Nah, hal itu semua perlu kita lakukan dan kita tes, kita dapatkan hasilnya, kita serahkan kepada konsultan atau desainer yang qualified ya, yang punya sertifikasi dan punya pengalaman untuk mendesain struktur tanah tersebut, dan setelahnya baru keluar satu perencanaan awal untuk fondasinya, seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan kita mau mengerjakan sebuah fondasi nih sampai menyelesaikan, sampai mungkin memulai upper structure nih Pak, biasanya kan pasti akan ada tahapan-tahapannya seperti itu Pak ya. Nah, tahapan-tahapan apa aja sih Pak biasanya yang harus dilakukan tuh sebelum akhirnya pengerjaan sebuah gedung itu mencapai tahap upper structure gitu Pak? Baik, tadi sudah saya singgung mengenai penyelidikan tanah. Jadi itu tahap paling penting dan yang paling krusial. Jadi kalau datanya salah, perencanaannya di belakang akan bermasalah. Ya. Nah, dari data tanah yang
kita harus tes. Jadi data tanah itu tidak satu kali jalan. Artinya kita mengambil satu sampel, kalau nanti dibutuhkan tambahan sampel, kita bisa melakukan tes tanah tambahan. Bahkan pada waktu perencanaan bisa terjadi konsultan membutuhkan data lebih banyak, karena mungkin tanahnya lebih sulit atau tanahnya mungkin ada terjadi perbedaan-perbedaan yang signifikan. Nah, setelah data tanah itu selesai, masuk ke desain, saya teruskan tadi, desainer akan membuat satu gambar desain lengkap dengan spek desain teknis. Nah, spek ini diberikan kepada owner untuk dilakukan pekerjaan, biasanya dilakukan pekerjaan tes untuk fondasi. Artinya pada periode sekarang ini kita sangat menyarankan, apalagi untuk kita bicara konteksnya bangunan yang serius ya, artinya bangunan tinggi atau bangunan-bangunan infrastruktur yang berat ya, seperti jembatan ya, pelabuhan dan lain-lain. Itu biasa kita lakukan uji terlebih dahulu ya. Jadi kita misalnya kita membuat satu fondasi dalam, contoh tiang panjang ya, atau tiang bor misalnya, kita harus melakukan yang namanya uji tes pile dulu. Nah, uji tes pile itu bisa dilakukan berbarengan dengan pengurusan izin ya. Jadi pada saat yang sama owner juga menghabiskan waktu untuk menguruskan izin mendirikan bangunan. Izin mendirikan bangunan juga memerlukan satu gambar perencanaan. Nah, karenanya gambar itu juga didapatkan dari konsultan tersebut. Nah, desain itu harus diuji dulu. Jadi ada yang namanya uji beban. Jadi kita buat satu tiang yang tiang itu nanti tidak akan dipakai dalam pekerjaan. Tiang itu kita tes untuk keperluan testing. Nah, setelah kita dapatkan hasilnya, kita laporkan kepada konsultan. Apakah hasil ini sudah memenuhi syarat perencanaan atau belum? Namanya juga kita berhitung secara rekayasa, pasti ada di lapangan ada perbedaan. Tidak mungkin 100% sama. Kadang didapatkan perencanaan itu lebih baik, artinya ternyata daya dukungnya lebih tinggi. Bisa terjadi juga daya dukungnya lebih rendah. Bisa terjadi juga tiba-tiba tiangnya bermasalah. Ada di beberapa kasus yang kami temui, karena kondisi tanah yang kita ambil sampelnya, ternyata sampelnya belum cukup. Ternyata di tes di daerah A dan di daerah B berbeda hasilnya. Nah, itu sangat penting tes itu dilakukan terlebih dahulu supaya kita bisa yakin terhadap desainnya. Nah, kalau desainnya sudah kita yakini benar dan sudah terbukti, baru kita melakukan pekerjaan fondasinya. Setelah pekerjaan fondasi dilakukan lagi uji tes yang sama, tapi di titik random. Ya, biasanya diambil 2% sampai 2,5% jumlah tiang, kita lakukan tes lagi. Hasil tes itu kalau memenuhi syarat semua, baru boleh dilakukan pekerjaan upper structure. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Jadi ada safety protection-nya ya. Iya, step-stepnya seperti itu, Pak. Ya. Oke, Pak Andreas, ini menarik nih Pak Andreas. Kalau bagaimana sih Pak, kan begitu kita udah memulai sebuah fondasi bangunan, terutama untuk high rise building Pak ya. Nah, yang perlu diperhitungkan juga ini kan kedepannya juga ada gangguan-gangguan seperti gempa, terhadap angin. Nah, itu tahapannya seperti apa Pak di perencanaan awalnya itu Pak? Baik. Nah, tadi saya singgung setelah data tanah itu masuk kepada konsultan membuat satu perencanaan fondasi. Nah, kita mendesain satu fondasi pasti memerlukan data perencanaan arsitektur dan struktur di atasnya. Ya, kita sebut itu upper structure-nya. Ya. Jadi yang mempengaruhi dalam satu perencanaan fondasi tentunya beratnya si struktur itu sendiri. Artinya beban matinya. Jadi luasannya berapa, isinya mau diisi apa saja, baik itu beban yang sifatnya permanen seperti tembok, batu bata, lantai dan lain-lain, beban permanen, atau juga beban temporer. Apa itu beban temporer? Kapasitas manusianya, furniturnya, ya, lalu ada beban kendaraan di situ kalau ada car park dan segala macam. Ya movable lah Pak. Movable. Nah, itu juga harus diperhitungkan. Dan juga ada dua beban tambahan yang sering juga terlupa, tapi dalam suatu perencanaan ini pasti dimasukkan oleh pihak konsultan. Bagi orang awam mungkin tidak terlalu paham, tapi untuk konsultan mereka wajib karena ada kode perencanaannya, itu adalah beban angin dan satu lagi adalah beban gempa. Nah, kalau beban angin itu dihitungnya dari kita pasti ada risetnya soal angin, ada database soal angin, dan kita akan berhitung ini bangunan sekian lantai, luasan yang terkena angin dari sisi 4 sisi itu harus dihitung semua, dan juga untuk beban gempa. Nah, ini yang paling penting sebetulnya. Untungnya di Batam koefisiennya kecil, ya. Tapi kalau untuk di daerah-daerah lain yang koefisiennya cukup besar, seperti contohnya di
di Jakarta misalnya, atau mungkin di semenanjung Pulau Sumatera, itu gempanya juga lumayan besar. Itu harus diperhitungkan dengan beban dinamika. Jadi kita asumsikan misalnya gempanya 9 atau 10 skala Richter, bangunan itu harus bisa berdiri. Nah, itu ada kode-kode perencanaannya, Pak. Jadi kesimpulannya adalah semua yang didesain oleh konsultan itu harus aman, dan karena untuk keamanannya diperhitungkan terhadap semua situasi dengan kondisi safety factor. Artinya begini, kita mendesain bangunan itu misalnya 100 ton, ya, tapi tidak mungkin kita cuma mendesain hanya 100 ton. Kita akan mendesainnya ke 200 ton. Ya, artinya 2 kali lebih besar, atau mungkin 2,5 kali, atau mungkin 3 kali. Kalau untuk struktur-struktur lain yang mungkin beban dinamisnya lebih besar, seperti kayak jembatan, pelabuhan, ya, jembatan contohnya. Jembatan itu beban safety factornya sampai 3,5 kali lipat. Jadi bangunan itu harus 3,5 kali lipat lebih kuat daripada peruntukannya. Ya. Meskipun di Indonesia yang terjadi peruntukannya sering dilanggar, ya, artinya kendaraannya sekian ton, tiba-tiba yang lewat situ sekian ton. Nah, tapi nggak kenapa-kenapa jembatannya masih oke, Pak. ya, masih oke, tapi yang terjadi umur pakainya berkurang. Ya, jadi tadinya umur pakainya 70 tahun berkurang menjadi 40 tahun, 30 tahun. Makanya kita lihat jembatan-jembatan yang usianya sudah mulai tua di Indonesia rata-rata bermasalah, bahkan ada yang sampai retak dan rubuh. Itu karena umur pakainya lebih cepat, ternyata habis karena tidak sesuai fungsi. Nah, balik ke bangunan sendiri, biasanya untuk bangunan didesain dengan safety factor 2 sampai 2,5, ya. Nah, safety factor ini harusnya dijaga dengan baik. Dengan semua pekerjaan itu kita perhitungkan dan kita uji. Materialnya kita tes, ya, fondasinya kita tes, ya. Dan semua perhitungannya harus memenuhi kaidah-kaidah konstruksi. Kalau itu tercapai semua dan kondisi tanahnya juga kita bisa pahami semua, harusnya bangunan itu aman. Ya, seperti itu. Luar biasa ya, Fernando ya. Luar biasa sekali. Kita baru tahu juga nih, Benar, dan ini merupakan suatu pengetahuan yang sangat edukatif nih. Saya banyak pikir. sekali ilmu yang bisa didapetin. Betul, luar biasa. Mungkin ada pertanyaan lanjutan nih, Fernando, ke Oke. Pak Andres. Nah, kalau tadi kan sedikit cara untuk menanggulangi beban dari gempa dan juga angin nih, Pak. Betul. Nah, mungkin ada juga nih, Pak, beberapa hal yang harus diperhatikan nih. Sekarang kan kontur tanah itu nggak semuanya normal gitu kan. Pasti ada juga tanah yang tanah timbun atau lahan gambut dan lain sebagainya. Nah, itu apa sih, Pak, yang harus diperhatikan dalam pengerjaan pondasi kalau misalkan tanahnya itu mungkin bisa dibilang tanahnya ekstrim gitu, Pak ya? Baik. Ya, saya coba jawab secara singkat ya, karena mungkin kalau dibahas itu bisa sampai Berjam-jam. ya, mungkin satu mata kuliah. Jadi, Oh ya, kebetulan Pak Andres ini kan juga profesinya dosen ya, Pak ya, juga ada pengajar. Nah, Oh ya. konteksnya hari ini kita kepada masyarakat umum saya jelaskan singkat saja. Baik. Tanah itu memang variasinya sangat tinggi, ya. Jangan terkotak-kotak bahwa ini ekstrim, ini tidak ekstrim. Setiap tanah itu punya problematikanya sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa dinyatakan ini daerah ekstrim, daerah ini non ekstrim, tidak juga. Yang penting semua kaidah-kaidah perencanaannya dilakukan dengan baik. Nah, contoh tadi saya ambil contoh lahan gambut atau lahan reklamasi misalnya. Ya, memang secara parameter dia lebih lunak dan lebih tidak stabil ya. Artinya kita membutuhkan usaha ekstra atau mungkin desain yang lebih tahan, atau desain yang lebih kuat untuk menahan impact atau akibat-akibat dari sifat-sifat tanah ekstrim tersebut. Apa itu sifat tanah ekstrim? Contohnya mungkin kandungan organiknya tinggi seperti pada tanah gambut, ya. Artinya terjadi penurunan yang cukup besar secara seketika maupun bertahap. Nah, itu bisa kita tanggulangin dengan fondasi yang lebih dalam. Ya, bisa juga kita tanggulangin dengan tipikal fondasi-fondasi khusus, dan bisa juga dikombinasikan dengan fondasi dan perbaikan tanah atau soil improvement. Itu banyak sekali tekniknya dan tidak mungkin saya jelaskan di sini satu persatu. Pada poinnya adalah perkembangan zaman sejauh ini membuat manusia mampu dan bisa sekali untuk membangun di tanah se-ekstrim apapun. Seperti itu. Baik. Oke. Luar biasa Pak Andres, dan ini Pak ada kaitannya dengan ya kalau orang cerita tentang pembangunan high rise sekarang kan udah mulai bergerak ya dari utara sama timurnya Batam ya Pak ya. Itu daerah Nagoya, Batam Center itu terutama juga udah mulai ke arah yang kita langsung fokus saja daerah Pasir Putih misalnya Pak ya. Nah,
kalau daerah Pasir Putih ini dulu image-nya orang itu, daerah reklamasi ini bisa nggak dibangun? Bangunan tinggi kan seperti itu Pak ya, sangat ditakutkan ya. Nah, dan sekarang kita melihat bahwa perkembangannya kan sangat udah mulai sangat kenceng banget ya Pak, infrastruktur juga udah mulai kelihatan ya di situnya. Dan beberapa developer juga sudah melakukan pengembangan high-rise seperti itu di daerah sananya. Kalau menurut Pak Andreas bisa sampai berapa ketinggiannya nih Pak? Atau ada limitasinya di daerah sana? Kan Bapak udah melakukan soil test dengan beberapa ini Pak titik-titik tertentu ya Pak ya? Iya. Baik. Bukan hanya di Pasir Putih tapi hampir seluruh Batam. Kalau tidak saya sebut seluruh Batam, kami sudah punya database soal tanahnya karena memang dengan pengalaman 40 tahun kami berkarya memang untuk Pulau Batam kami sudah masuk di tahun 84 ya, data tanahnya cukup lengkap untuk kami bisa tahu ya. Oke, saya bicara spesifik Pasir Putih ya. Pasir Putih adalah daerah yang kita tahu itu daerah buatan ya, artinya reklamasi dengan tujuan ya. Namun sayangnya memang dengan reklamasi yang ada pada waktu teknologinya pada waktu mungkin zaman yang lebih lampau ya, mungkin teknologinya masih konvensional sehingga tanahnya banyak yang orang umum atau orang awam sampaikan, wah tanahnya turun, tanahnya jelek dan seperti itu. Nah, kalau reklamasi itu dilakukan dengan teknologi yang baik, di zaman modern ini kita sudah punya teknik-tekniknya, itu harusnya bisa dihindari. Tapi kalaupun kita masuk ke satu area yang kondisinya sudah jadi seperti itu dan kita mau melakukan sesuatu pembangunan fondasi di atasnya, itu sangat-sangat bisa ya. Tinggal tadi semua kaidah-kaidah perencanaannya diikuti dengan baik. Nah, yang kedua, pertanyaannya adalah bangunan tingginya setinggi apa kalau di daerah Pasir Putih, Pak? Ya, jadi kalau untuk daerah Pasir Putih sendiri ditanya setinggi apa, kalau untuk bangunan Pasir Putih, untuk bangunan yang ada di Pasir Putih, menurut saya masih jauh dari limitnya. Artinya gini, dari semua pengembangan yang membangun, ya, saya melihat masih under potential. Jadi sebenarnya daerah Pasir Putih ini secara ekonomis baik sekali. Mungkin kawan kita di edisi pertama sudah membahas tuntas masalah marketing dan lain sebagainya ya. Saya akan masuk dari sisi tinjauan sipilnya ya, bahwa daerah itu strategis dan nilai ekonomisnya tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ambil contoh deh, bangunan tertinggi di dunia apa? Burj Khalifa. Itu dibangun di mana? Tanah reklamasi. Ya. Tapi mereka melakukan reklamasinya juga waktu itu juga dengan teknologi yang baik. Mereka langsung menimbun dengan pasir ya, lalu mereka melakukan fondasi dalam. Yaitu ada satu videonya yang baik sekali, banyak bisa ditemui di media-media seperti YouTube ya. Itu buktinya bahwa bangunan tertinggi di dunia aja bangunnya di tanah reklamasi, tanah buatan. Artinya apa sih yang nggak bisa dibuat manusia? Bisa. Ya, apalagi hanya tanda kutip Pasir Putih ini jangan takut ya. Pasir Putih ini reklamasinya menurut saya bisa di-manage dengan baik, artinya bisa ditanggulangi dengan baik perencanaannya. Tidak ada masalah sama sekali. Yang penting dari developernya komitmen ya bahwa tidak bermain-main dengan perencanaan fondasi dan perencanaan bangunannya pada umumnya yang kita harus penuhi. Itu saja. Dan tentunya harus diserahkan kepada ahlinya juga Pak ya? Sangat baik untuk dikerjakan oleh pihak-pihak yang sudah berpengalaman. Berpengalaman seperti itu. Balik lagi, silakan kepada pengembang mau bikin 40 lantai, 50 lantai, 60 lantai, bebas saja. Yang penting nilai ekonomisnya masuk ya tentunya. Tidak ada limitasi. Yang penting untuk teknik sipilnya sendiri siap mendukung, tidak salah. Luar biasa. Ya. Tentunya harus dikerjakan oleh perusahaan yang sudah berpengalaman sekali Pak ya. Iya, apalagi Pratama Widya ini ya. Sudah 40 tahun nih, berkarya. Luar biasa. Ya. Oke Pak, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kita pengen tahu juga nih perkiraan waktu untuk penyelesaian piling satu tower nih. Kira-kira kalau misalkan lahan apartemen tersebut itu sekitar 15 meter kali 60 atau 70 meter gitu. Kira-kira standarnya kira-kira penyelesaiannya berapa lama Pak? Gitu. Selain tentunya ada faktor-faktor non teknis, perizinan, lalu mungkin penjualan dan lain sebagainya. Kalau saya bicara masalah teknis saja, kalau secara teknis itu lancar semua, faktor-faktor di luar itu harusnya dalam 2 tahun sudah bisa terbang. Mungkin less than 2 tahun, mungkin 18 bulan sudah bisa terbang. Ya, itu sudah sering dibuktikan ya di proyek-proyek di nasional di Indonesia. Kalau memang mau digas, artinya proyek itu mau cepat bisa. Nah, cuma memang kadang-kadang cepat itu belum tentu baik. Ya,
Jadi lebih baik adalah bukan hanya soal cepat, tapi kita harus mengejar kualitas. Ya, jadi tentu saja semua kaidah-kaidah perencanaan harus dilakukan dengan baik. Kalau itu menimbulkan sedikit waktu tambahan, menurut saya sebagai sisi teknis kita jangan mengorbankan kualitas. Jadi bahasa saya adalah kita harus seimbangkan antara waktu, ya, waktu dengan kualitas. Buat apa kita mengejar suatu waktu, tapi pada ujungnya nanti kita melimitasi diri sendiri. Misalnya tiba-tiba terjadi penurunan, misalnya karena suatu perencanaan yang buru-buru, sehingga kita tadinya berniatnya misalnya 30 lantai, kita cuma bisa membangun 20 lantai. Ada beberapa kasus di Batam yang pernah terjadi sebelumnya, ya mungkin kalau kalian lihat bangunannya berhenti, ya itu juga selain ada faktor non teknis, mungkin juga ada faktor teknisnya. Ya, jadi balik lagi, kalau mempercayakan developer membangun, tentunya developer itu harus juga dibekali oleh tim konstruksi dan pembangunan yang berpengalaman dan juga mengerti di bidangnya, gitu. Oke, luar biasa sekali. Ya. Nah, Pak Andres, ini menyambung sedikit Pak. Biasanya kalau kita dari sisi penjualan ya, begitu customer sudah melakukan tanda jadi, menyicil down payment atau uang mukanya, nah pembangunan yang dilakukan di lapangan itu kan kadang-kadang, waduh belum kelihatan, kadang-kadang mereka khawatir nih Pak. Ya. Nah, kalau di pengerjaan di bawah tanahnya itu Pak, kalau kita ngomong itu kan berarti apa namanya, fondasinya Pak ya, itu berapa lama nih kira-kira Pak? Nah itu aja Pak. Baik, ambil contoh yang tadi disampaikan bahwa fondasi itu untuk luasan ya misalnya 1000 meter lah ya, luasan 1000 meter. Jadi kalau untuk pekerjaannya, tesnya sendiri, yang tadi saya bilang tes tanahnya itu bisa 1 bulanan, untuk langsung ke tes pilenya itu bisa sekitar 2 bulan lagi, berarti sudah 3 bulan. Ditambah konstruksinya mungkin sekitar paling cepat itu 3 bulan, menurut saya sangat ideal. Bisa sampai ke 6 bulan tergantung dari kesulitannya. Kadang-kadang ada kondisi tanah kita harus menembus batu, itu memakan waktu lebih lama. Ya, ada kondisi tanah yang memang jumlah tiangnya terpaksa harus lebih banyak sehingga kita memerlukan waktu tambahan. Jadi balik lagi range-nya tadi kita hitung berarti konstruksinya 3-6 bulan plus perencanaan sekitar 3 bulan. Ya bisa sampai 9 bulan. Bahkan kadang-kadang ada beberapa proyek bisa sampai ke 12 bulan. Setahun ya Pak ya. Ya. Nah, itu bisa disiasati developer ya dengan cara pada waktu sebelum konstruksi itu dimulai sudah dilakukan perencanaan lebih awal. Ya, jadi sudah dilakukan testing lebih awal. Nah, kalau hal itu diterapkan tentunya dari pihak customer dan juga edukasi dan informasi yang baik, customer juga harusnya cukup bisa tenang. Iya, mengerti ya Pak ya. Betul. Baik. Ini luar biasa nih apa penjelasan. Jadi bisa membuka wawasan customer kita yang kepengen beli high rise building. Iya. Nah, namun, aduh kenapa masih belum kelihatan? Mereka was-was seperti itu ya Pak ya. Tapi jangka waktu yang perlu ditunggu karena ada pengerjaan di bawah tanah itu ya kurang lebih sekitar range-nya ya dari bisa sampai setahun seperti itu ya. Pak Jadi Andres, ya. kesulitannya memang di bawah sampai dengan palcap sampai dengan lantai 1 dan lantai 2. Setelah itu biasanya bangunan mungkin sampai lantai 3-4 mungkin mixed use. Berikutnya sudah masuk kepada lantai unit ya. Kan itu tinggal ngulang. Copy paste saja Pak Ya, copy paste dan biasanya kalau dari teman-teman struktur itu biasanya bangun itu sudah 1 lantai itu kalau nggak salah 1 minggu. Ya 1 sampai paling lama 2 minggu 1 lantai. Ya jadi sangat cepat kalau sudah naik. Nah, memang lamanya justru di bawah. Ya, jadi itu memang normal. Ya, jadi kadang-kadang ada project, ada customer, saya beli kok belum dibangun-bangun ini udah setahun ya. Padahal lagi progres ya Pak ya. Jadi itu memang juga harus pinter-pinter dari teman-teman marketing menjelaskan progres. Yang penting kan ada progresnya. Seperti itu. Semua bisa dikuantifikasi. Gitu. Ya. Emang benar sih, banyak banget customer juga sering menanyakan gitu ya. Padahal mereka bukannya lagi nggak bangun, tapi bangunnya lagi ke bawah nih. Iya. Jadi benar, jadi pondasi itu memang sangat penting dan harus diberikan kualitas yang terbaik pastinya. Betul. Nah, Pak, tadi kan sudah kita ngomongin yang namanya lahan reklamasi. Kan ada juga nih di Batam yang lahan potong seperti itu Pak ya. Jadi mungkin pertanyaan seperti ini, apakah tanah potong itu menjamin bahwa tanah tersebut itu nggak akan turun Pak? Baik. Terutama untuk bangunan tinggi ya, Iya, betul. Untuk bangunan tinggi ya. Baik, jadi terminologi tanah potong dan tanah timbun ya. Jadi kalau kami dari orang tanah tidak melihatnya seperti itu, kami melihatnya dari parameter. Jadi tanah potong
bisa terjadi kemungkinan juga biaya fondasinya juga tidak kalah besar. Ya, bisa terjadi seperti itu. Tanah potong misalnya tiba-tiba di dalam tanah itu gradasinya miring. Itu bisa terjadi dan memakan biaya yang cukup besar dalam fondasinya. Yang kedua, tanah potong tapi yang dipotong itu ternyata dangkal dan habis itu batu. Nah, itu juga perencanaan fondasinya juga tidak menjadi murah atau tidak menjadi hemat, justru menjadi biayanya juga lumayan. Ya, karena kita harus berhadapan dengan batu yang harus kita tes dan kita harus nanti kita harus soket di batu itu tersebut. Nah, balik lagi soal tanah timbun masih masalah, tanah potong tidak masalah, itu saya koreksi, tidak benar. Semua yang didesain dengan baik tidak akan bermasalah. Semua yang didesain asal-asalan dan copy paste dan desainnya tanda kutip hanya mengejar murah dan mengejar value, itu hasilnya tidak akan maksimal. Seperti itu ya. Ya, bahkan ada beberapa proyek, saya nggak ngomong di Batam, di Jakarta pun ada yang sudah naik sekian lantai, tiba-tiba timbul penurunan, baru semuanya pusing dan lain-lain sebagainya. Dan itu balik lagi karena perencanaan yang terlalu gegabah menurut saya. Seperti itu. Ya, jadi mungkin pertanyaan terakhir nih Pak dari saya. Silakan. Ya. Kalau di daerah Pasir Putih sendiri nih Pak, kita langsung ngomongin daerah Pasir Putih itu ya. Rata-rata kedalaman sampai tanah kerasnya itu berapa meter sih Pak? Oke, baik, spesifik daerah Pasir Putih ya. Yeah. Variasinya terdangkal ya, tanah keras itu sekitar 16, mungkin ada 14 ya. Terdalam bisa sampai 40 meter. Oh. Ya, ada sampai 40 meter. Tapi variasinya rata-rata di 20-an, 22 sampai 28 ya. Ya, kalian bisa lihat variasinya tinggi ya. Yeah. Ya, jadi di Batam itu memang agak spesial, jarak 6 meter atau 5 meter saja bisa terjadi perbedaan tanah keras itu 10 meter di dalam tanah. Itu sering sekali saya jumpai. Makanya kalau teman-teman itu melihat satu perencanaan fondasi, contohnya tiang pancang, misalnya. Kok tiangnya naik turun ya? Nah, karena tanah di dalamnya juga naik turun, seperti itu ya. Kalau tiang bor mungkin nggak terlalu kelihatan karena dicor di level tanah, ya. Jadi tidak kelihatan. Tapi itulah salah satu buktinya bahwa di Batam ini memang fondasi itu harus, dan saya selalu menyarankan untuk desain yang optimal tuh harus sampai dan tembus ke tanah keras. Ya, sampai ngehit ke tanah kerasnya Pak ya? Iya, jangan sekali-sekali membangun tidak di tanah keras. Saya tidak bilang tidak bisa, tapi cost-nya tidak akan murah. Dan buat apa? Karena di Batam kita bisa menemukan tanah keras. Nah, kelebihannya Batam itu ya, jadi tolong dicatat termasuk di Pasir Putih. Ya, Pasir Putih itu tanah timbunannya ya, tanah reklamasinya ada, 6 meter pertama itu tanah reklamasi. Habis itu balik lagi tanah reklamasi purba, dan di bawahnya lagi langsung ke batu granit. Nah, jadi itu kelebihannya. Kalau di Jakarta kita tidak temu yang namanya batu granit. Bahkan sampai 100 meter di pantai utara Jakarta itu kami melakukan soil investigation itu rata-rata 100 sampai 150 meter baru ketemu tanah keras. Ya, tentunya kita tidak membangun sampai 150 meter, kita justru melakukan satu modifikasi. Itu banyak diterapkan di Jakarta. Di Batam tidak perlu, kita hanya bisa mengejar sampai tanah keras sudah dangkal. 20 meter saja sudah tanah keras. Jadi ya, saya selalu menyarankan di Batam ini kita fokus ke tanah kerasnya saja. Pasti paling value dan paling ekonomis, dan buat kita sendiri perencana dan pelaksananya itu adalah yang paling konvensional dan paling aman sebetulnya. Ya, seperti itu. Biasa sekali. Jadi banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari pembicaraan dengan Pak Andreas kali ini episode kedua protokol. Jadi kurang lebih kesimpulannya itu adalah pembangunan high res di atas lahan reklamasi itu nggak akan jadi kendala jika pengerjaan konstruksi dilakukan dengan teknik dan perhitungan yang tepat, dan yang pasti harus dikerjakan oleh yang berpengalaman. Kurang lebih seperti itu ya Pak Andreas ya kesimpulannya ya. Mungkin dari Pak Andreas ada kata penutup buat kita Pak? Baik, untuk masyarakat Batam, saya sendiri mewakili perusahaan kami menyampaikan juga selamat bahwa Batam ini adalah salah satu provinsi yang saya lihat memang customernya dan daya belinya ini cukup baik ya, dan untuk high rise building ya, itu merupakan sekarang pribandona baru untuk investasi ya. Dan kami dari bidang teknik ya, khususnya dari teknik fondasi, menyampaikan bahwa trennya ke depan memang manusia itu akan hidup vertikal ya, karena lahan juga terbatas, dan
Dan karenanya dari segi teknis kami siap sih untuk engineering ini siap untuk membangun lebih tinggi ya, lebih besar dan lebih baik. Nah, buat customer yang memang atau apa namanya investor muda atau mungkin dari pasangan-pasangan muda yang pengen mungkin menikmati produk-produk yang sifatnya vertikal atau high rise ya, silakan berinvestasi, pilihlah developer yang punya komitmen yang baik terhadap kualitas perencanaan sampai dengan kualitas serah terimanya ya, komitmen juga di mutu dan di waktu, dan juga dicek juga track record dari kontraktornya seperti itu juga sangat penting karena banyak sekali saya lihat di masa lampau, mungkin bukan di Batam ya, maksudnya barang yang dijanjikan tidak sesuai dengan yang ditawarkan seperti itu. Jadi kalau saya lihat di teman-teman di Batam ini sudah mulai mengerti selera customer ya, kita makin lama makin baik dan makin kompetitif ya. Dari perusahaan kami mendukung sekali untuk Batam ini bisa terus membangun ya, terutama untuk high rise ya, karena infrastruktur kita sudah sangat baik sekali. Baik. Luar biasa Pak Andreas. Ya, saya pikir untuk protokol sesi kedua ini cukup ya untuk kita dapatkan pengetahuan ya yang sangat edukatif, inspirasional untuk kita semua.